Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana. Saya guru kelas 6 di SD Karangjati. Pembuatan video ini tujuan untuk penjelasan PPDB SMP Kabupaten Bantul. Seperti yang kita ketahui, gara-gara pandemi corona ini, kami jadi kesulitan mengumpulkan wali murid untuk menjelaskan secara langsung bagaimana alur PPDB, prosesnya, syarat-syaratnya, aturannya, dan lain sebagainya. Sehingga banyak wali murid yang mungkin bertanya lewat WA, terutama saya sering di WA wali murid yang bertanya bagaimana caranya, bagaimana alurnya, kira-kira anak saya enaknya pakai jalur apa, nanti prosesnya bagaimana, cara-caranya gimana. Nah, saya sendiri bukannya nggak mau balas satu-satu ya, memang semua sudah saya balas, tetapi saya kok rasanya belum puas dengan hanya membalas WA. Mungkin juga penjelasannya kurang puas ya, kalau misalnya lewat WA kurang paham karena hanya lewat teks, beda dengan penjelasan secara langsung. Oleh sebab itu saya melakukan pembuatan video ini dengan tujuan agar lebih mudah dipahami bagaimana proses dari PPDB tersebut. Kemarin memang kami sudah ada waktu mengumpulkan wali murid saat penerimaan surat kelulusan, itu pun kami sudah atur per sesi, karena kan memang protokolnya begitu, tidak boleh mengumpulkan terlalu banyak orang, jadi ada per sesi 10 orang dalam waktu 1 jam termasuk dalam pembagian SKL-nya tersebut dan juga penjelasan PPDB. Itu cuman kebagian waktu sekitar 30 menit untuk penjelasan PPDB. Jadi juknis yang sebegitu banyaknya saya ringkas dalam waktu 30 menit itu saya rasa juga masih kurang. Mungkin wali murid juga sampai ada yang kurang, aduh gimana sih, nanti tanya lagi aja sama Bu Silvi kayak gitu mungkin, karena memang masih banyak pertanyaan. Bukannya saya lelah menjelaskan, tetapi alangkah baiknya kalau saya buatkan ini supaya bisa diputar lagi bagaimana penjelasannya gitu. Dan mungkin kemarin wali murid yang berangkat untuk mengambilkan surat kelulusan bisa jadi salah satu dari ayahnya atau ibunya yang slow, dan mungkin yang berangkat ibunya, terus ayahnya juga penasaran gimana prosesnya, pengen tanya lagi gitu. Nah, jadi makanya saya buatkan ini agar lebih mudah dipahami untuk semuanya, untuk wali murid SD Karangjati khususnya, dan mungkin guru-guru kelas 6 yang lain juga bisa memanfaatkan ini untuk dibagikan kepada wali murid di kelas 6. Baik, saya mulai. PPDB di SMP di Kabupaten Bantul tahun 2020 ada 4 jalur. Yang pertama jalur olahraga, jalur afirmasi dan perpindahan orang tua, yang ketiga jalur prestasi, dan yang terakhir adalah jalur zonasi. Yang pertama jalur olahraga. Jalur olahraga ini nantinya untuk kelas olahraga, jadi bukan reguler. Kelasnya nanti kurikulumnya, pelajarannya mungkin akan kebanyakan tentang olahraga. Terus yang kedua jalur afirmasi dan perpindahan orang tua ini. Afirmasi itu nanti bagi keluarga yang tercatat di BDT atau dinas sosial, biasanya penerima PKH, KIP, PIP, Galkin dan lain sebagainya itu nanti, atau bisa dicek ke link webnya Dinsos itu dengan memasukkan nomor kartu keluarga, nomor kakaknya dimasukkan, nanti akan keluar apakah dia termasuk dalam afirmasi atau BDT, penerima BDT atau enggak, itu nanti bisa, atau nanti bisa cek di link, mungkin linknya nanti saya tulis di sini kalau bisa, kalau enggak ya nanti di bawah keterangan akan saya tuliskan linknya untuk cek BDT. Yang selanjutnya itu perpindahan orang tua. Perpindahan orang tua itu untuk anak yang mengikuti pindah tugasnya orang tua, jadi orang tua dipindah tugaskan terus akhirnya anak harus berpindah. Nah, itu bisa menggunakan jalur perpindahan orang tua. Syaratnya menyertakan surat tugas perpindahan, surat tugas orang tua dari kantor, instansi, lembaga, atau perusahaan yang memindah tugaskan tersebut. Itu maksimal 3 tahun sebelum PPDB ini. Jadi misal tahun 2018 pindah tugas ke Bantul, nah itu bisa digunakan untuk jalur perpindahan orang tua dengan menyertakan surat tugasnya. Dan yang terakhir, selanjutnya jalur prestasi itu yang menggunakan nilai gabungan. Nilai gabungannya minimal 240, itu baru bisa menggunakan jalur prestasi. Tadi mungkin sudah
orang tua juga sudah tahu, kemarin sudah dibagikan berapa nilai gabungannya, jadi sudah diinformasikan nilai gabungannya apakah memenuhi syarat untuk masuk jalur prestasi atau tidak. Yang selanjutnya terakhir, kalau tidak bisa menggunakan jalur prestasi mungkin bisa dengan jalur zonasi. Nah, zonasi ini bukan berdasarkan seberapa jarak jauh. Misalnya kalau yang tahun kemarin setahu saya itu jalur zonasi itu ditentukan oleh jarak, misalnya dari sekolah berapa kilo, dalam radius berapa kilo. Nah, seperti itu setahu saya yang tahun kemarin. Tapi saya nggak tahu karena kemarin saya juga belum jadi guru kelas 6 dan belum mempelajari tentang itu. Kalau yang sekarang ini setahu saya dia berdasarkan zona, dibagi dalam beberapa zona. Di Bantul ini ada 5 zona, di mana setiap zona itu terdiri dari beberapa kecamatan. Kalau ada di lampiran dalam juknis, bisa dipaskan teman-teman. Zona itu yang zona pertama, zona 1 itu ada Sedayu, Pajangan, Serandaan, Pandak, itu dalam satu zona. Terus zona 2 itu Sanden, Bambang Lipuro, Krepek. Zona 3 Pundong, Imogiri, Jetis. Zona 4 Banguntapan, Pleret, Piungan, Delimo. Zona 5 Bantul, Sewon, Kasihan. Nah, pembagian zona ini nantinya untuk menentukan prioritas. Langsung saya contohkan aja, misalnya kartu keluarganya di Kecamatan Kasihan, itu dia daftar ke SMP di Kecamatan Kasihan, dia akan masuk ke zona prioritas 1. Tapi kalau dia daftar ke SMP di kabupaten di Kecamatan Bantul, itu dia akan masuk prioritas 2 karena dia dalam satu zona. Tetapi kalau misalnya di Kecamatan yang Kasihan daftarnya di luar dari 3 kecamatan ini tadi, dia akan menjadi prioritas 3 gitu. Nah, selanjutnya untuk pelaksanaan kelas untuk yang jalur kelas olahraga itu dilaksanakan tanggal 22 sampai tanggal 24 Juni 2020. Terus nanti tanggal 25 ada tes khususnya, bisa dipelajari di juknisnya karena saya tidak terlalu mempelajari tentang kelas khusus olahraga ini karena memang beberapa dari siswa saya belum ada siswa saya yang menanyakan tentang ini. Saya juga kurang paham jadi nanti sistemnya gimana, tapi kalau setahu saya pendaftaran online-nya tanggal 22 sampai dengan 24 Juni. Terus nanti 25 Juni ada tes fisik gitu mungkin. Terus pengumumannya tanggal 26 Juli 2020 pukul 8. Oke, hanya sekilas itu aja. Yang selanjutnya untuk jalur afirmasi. Nah, ini afirmasi perpindahan orang tua dan jalur prestasi itu dilaksanakan secara bersamaan, yaitu tanggal 25 sampai tanggal 27 Juni 2020. Itu untuk pendaftarannya, pertama daftar online-nya itu secara mandiri. Nanti ada link webnya yang Bantul Kapsia PPDB itu untuk mendaftar online secara mandiri. Tanggal 25 sampai tanggal 27 selama 24 jam. Jadi dari tanggal 25 jam 00 itu sudah bisa mendaftar online, sudah bisa cetak bukti. Terus nanti dari tanggal 25 jam 8 pagi sampai jam 12 siang itu untuk verifikasi berkas, membawa berkas kelengkapannya ke SMP yang dituju. Oke, berkasnya apa aja? Nah, berkas yang perlu disiapkan untuk verifikasi itu antara lain surat keterangan lulus asli yang kemarin sudah dibagikan, yang ada nilainya itu asli ya, jadi mungkin sebelum dikumpulkan bisa difotokopi dulu untuk arsip. Yang kedua, fotokopi C1 atau kartu keluarga. Yang ketiga, fotokopi akte kelahiran. Yang keempat, formulir dari sekolahan tujuan di SMP. Jadi nanti kemungkinan, ini saya juga baru baca itu formulir dari SMP, kemungkinan nanti di SMP akan diberikan formulir untuk diisikan. Jadi lebih baik untuk verifikasi berkas bawa pulpen supaya nggak menunggu, supaya nggak saling pinjam, untuk menjaga keamanan juga. Itu untuk yang jalur umum ya, yang untuk prestasi, yang untuk zonasi itu yang dibawa untuk verifikasi berkasnya itu nanti kalau yang perpindahan orang tua ditambahi surat tugas orang tua. Untuk yang
jalur afirmasi bisa ditambahi surat keterangan yang untuk DDT-nya, misalnya punya kartu KIP, punya PIP, itu yang dibawa fotokopiannya. Di Juknis tidak ada, tetapi untuk jaga-jaga dipersiapkan saja di bawah supaya nggak belum bolak-balik kalau ternyata memang diperlukan. Itu nanti bisa mulai daftar online tanggal 25 sampai tanggal 27 secara mandiri. Kemarin memang dianjurkan kalau misalnya SD itu melakukan membuka bantuan untuk membantu istilahnya membantu orang tua yang kesulitan dalam pendaftaran online, bisa datang ke sekolahnya, bisa menghubungi wali kelasnya mungkin. Setelah daftar online bisa dicetakkan bukti untuk dilanjutkan verifikasi. Jadi kalau memang mau minta bantuan dari sekolah juga berkasnya sudah disiapkan, jadi bisa di sekolah dari SD bisa langsung ke SMP juga. Seperti itu untuk yang jalur prestasi. Terus selanjutnya prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua itu tadi dilaksanakan pada tanggal yang sama. Nah, kalau misalnya menggunakan jalur tersebut kok belum lolos, itu bisa pindah ke jalur zonasi, bisa melanjutkan, masih dikasih kesempatan untuk mendaftar ke jalur zonasi itu kalau belum lolos. Tetapi kalau dalam statusnya dia sudah lolos kok mau pakai jalur zonasi itu udah nggak bisa. Itu nanti kalau mengundurkan diri, sudah dinyatakan mengundurkan diri, tidak bisa mendaftar melalui sistem PPDB online lagi. Jadi sebelum mendaftar bisa benar-benar dimantapkan mau pakai jalur yang mana, kira-kira bisa masuk atau enggak gitu. Tapi kalau jalur prestasi sih kayaknya bisa lah, sudah ada nilainya segitu, pasti hanya sekitar orang-orang itu aja yang kira-kira bisa masuk. Ya maksudnya yang di atas 240 tadi, karena nggak banyak juga kalau berdasarkan yang saya tahu. Terus habis itu untuk jalur zonasi itu jalur yang terakhir, itu dilaksanakan tanggal 29 Juni 2020 sampai 1 Juli 2020. Sama, mendaftarnya online juga, mandiri. Terus prosesnya sama, hanya tanggalnya yang berbeda. Prosesnya seperti prestasi tadi, mendaftar online, cetak bukti, terus bawa berkas ke SMP yang dituju untuk melakukan verifikasi gitu. Nah, itu nanti seperti yang tadi, yang tanggal 25 sampai tanggal 27 untuk afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua itu online-nya 24 jam, tetapi hari terakhir itu sampai jam 11, termasuk untuk verifikasinya terakhir jam 11. Jadi kalau itu sebelum jam 11 sudah beres, sudah diselesaikan, jadi nggak tertinggal. Terus yang untuk jalur zonasi juga sama, dari tanggal 29 sampai tanggal 1 Juli. 1 Julinya itu nanti juga ditutup jam 11. Untuk verifikasi yang jalur prestasi, afirmasi, perpindahan orang tua itu verifikasinya dilayani dari jam 8 sampai jam 12 di sekolah tersebut di hari kerja. Kalau yang untuk jalur zonasi itu dari jam 8 sampai jam 14. Itu berdasarkan juknis yang saya baca. Kalau memang butuh lagi baca lagi juknisnya yang sudah dibagikan, memang banyak sekali. Jadi pertanyaan selanjutnya biasanya adalah gimana sih sistem perhitungannya, gimana sih sistem seleksinya. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Oke, sistem seleksinya yang pertama, jalur afirmasi. Jalur afirmasi kemarin mungkin yang saya sudah menjelaskan di sekolahan, itu ada usia, zona, pilihan prioritas sekolah, asal kabupaten, dan kemarin di penjelasan yang saya berikan itu adalah verifikasi berkas lebih awal. Nah, yang di bagian-bagian terakhir itu adalah verifikasi berkas lebih awal. Nah, untuk sekarang ada revisi yang kemarin baru saya terima hari Senin siang, yang mungkin sudah keluar lama tapi saya juga belum menerimanya hari Senin siang setelah saya menjelaskan di sekolah itu. Nah, revisinya itu kalau kemarin itu bunyinya verifikasi pendaftar lebih awal, kalau yang sekarang itu pendaftar lebih awal. Jadi online duluan online, cepet-cepetan online-nya. Tetapi dia ada di pilihan kelima, ada di pilihan seleksi kelima. Jadi misal begini, untuk jalur afirmasi itu kan pertimbangan selanjutnya adalah kan kalau afirmasi itu sudah pasti harus yang tercatat di BDT ya. Tuh, kalau memang saat itu melebihi kuota yang daftar afirmasi, seleksinya adalah pertama dari usia. Dari usia orang tersebut diambil yang usianya lebih tua, diambil yang lebih tua,
kira-kira misalnya yang dibutuhkan 5 orang tapi pendaftarnya ada 7 lah, terus diurutkan berdasarkan usia. Tapi kalau ternyata terus yang ini udah nggak masuk, yang orang ke-6 dan orang ke-5 ini tadi usianya sama, oke, kita setelah lihat usia, lihat zona tempat tinggalnya. Kalau zona tempat tinggalnya masih sama, oke, kita lihat pilihan prioritas sekolah. Nah, pilihan prioritas sekolah ini adalah misalnya ini mendaftar si A, mendaftar di SMP tersebut, itu dia adalah pilihan pertamanya SMP tersebut. Nah, ternyata si B ini mendaftar di SMP tersebut pilihan kedua. Tadi dia sudah mendaftar di SMP selain ini, tapi ternyata terlempar karena di sini kuotanya sudah penuh, dia terlempar ke sini, dia memilih SMP ini sebagai pilihan kedua. Dan orang yang ini tadi memilih SMP ini sebagai pilihan pertama. Otomatis yang diambil yang ini dulu karena menjadikan SMP tersebut pilihan pertama. Kalau sudah pilihan kedua, yang diambil yang prioritas pilihan pertama dulu, gitu. Tetapi ini kalau berbeda ya pilihan prioritasnya. Nah, tapi kalau sama lagi, kita lihat lagi dari asal kabupaten. Kalau masih sama lagi asal kabupatennya, baru dilihat dari siapa yang lebih cepat mendaftar online. Jadi cepet-cepetan daftar online itu ada di pertimbangan terakhir. Jadi memang dijadikan pertimbangan, tetapi dia pertimbangan terakhir. Jadi menurut saya nggak perlu terlalu dikhawatirkan ya, karena biasanya berdasarkan usia saja semuanya sudah selesai tereliminasi, sudah bisa terseleksi dari lihat usia. Karena beda hari aja, otomatis dia sudah lebih tua gitu. Oke, itu yang afirmasi. Yang perpindahan orang tua itu dilihat dari, setelah syarat perpindahan orang tua dilihat dari zona tempat tinggal. Yang tempat tinggal juga bukan karena dia domisilinya di situ, tetapi berdasarkan kartu keluarganya juga, itu dia dianggap zonanya. Terus usia, terus pilihan prioritas sekolah sama, terus yang terakhir juga pendaftar awal pokoknya ini semua ada di seleksi paling akhir lah. Jadi nggak perlu terlalu dikhawatirkan. Biasanya dari seleksi yang atas saja udah beres, sudah terseleksi dari pilihan seleksi awal. Jadi bukan berdasarkan siapa yang paling cepat, itu jadi pilihan seleksi terakhir lah nantinya. Tuh. Terus yang jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini adalah satu-satunya jalur yang menggunakan nilai gabungan. Oke, nilai gabungan tadi sudah ada. Nilai gabungan itu berdasarkan 70% nilai rapot dari 5 semester, dari kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1. 70 dikalikan 70%, terus 20% dikalikan nilai rata-rata USBN sekolah tersebut selama 4 tahun. Terus yang terakhir 10% dari nilai akreditasi, kemudian itu dijumlahkan, diakumulasikan, jumlahnya yang mencapai 240 bisa menggunakan jalur prestasi, yang mencapai 240 nilai-nilainya. Nah, selain menggunakan itu, ada juga tambahan nilai prestasi dari lomba-lomba. Jadi mungkin ada yang lihat, loh kok dia nilainya kayaknya nilai ininya sama deh kayak anak ini, tapi kok dia bisa masuk jalur prestasi. Nah, mungkin anak-anak yang bisa masuk jalur prestasi ini dia dapat tambahan nilai dari lomba-lomba, karena dapat tambahan nilainya juga menurut setahu saya lumayan, ada berapa poinnya itu. Jadi bisa memang benar-benar ngangkat. Itu untuk jalur prestasi. Yang pertama pertimbangannya adalah nilai gabungannya, itu nilai gabungan ditambah nilai prestasi lomba-lomba kalau ada. Itu pertama yang dipertimbangkan itu. Kalau memperebutkan satu kursi kok nilainya sama, itu setelah itu yang dilihat adalah pilihan prioritas sekolah, sama seperti tadi, dia menjadikan sekolah tersebut pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Terus yang ketiga dilihat dari asal kabupatennya, karena jalur prestasi ini biasanya adalah jalur yang dipakai oleh anak dari luar Kabupaten Bantul, yang kartu keluarganya luar Kabupaten Bantul. Dia kalau mau mendaftar ke SMP Bantul biasanya pakai jalur prestasi ini, ya yang nilainya mencukupi ya. Tapi biasanya berarti kan otomatis akan ada siswa dari luar Bantul, tapi yang dipertimbangkan duluan, yang diambil duluan adalah siswa dari dalam Kabupaten Bantul. Terus baru yang terakhir dilihat dari pendaftar tercepat, pendaftar awal-awal siapa gitu. Nah, yang terakhir ini ada jalur zonasi. Oke, jalur zonasi ini penjelasannya yang mungkin lebih banyak
butuh banyak penjelasan karena banyak yang akan menggunakan jalur zonasi. Jalur zonasi seperti yang saya jelaskan di awal tadi berdasarkan zona 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misal begini, karena saya di Kecamatan Kasihan, oke, saya akan memberikan contoh di Kecamatan Kasihan ya. Misal di SMP 2 Kasihan. SMP 2 Kasihan ini membutuhkan 60 siswa dari jalur zonasi. Misal ya, seperti ini, saya juga belum menghitung jumlahnya berapa. Misal membutuhkan 60 siswa dari jalur zonasi. Nah, 50 siswa aja. 50 siswa dari jalur zonasi. Tapi ternyata ada 60 siswa yang mendaftar. Berarti kan otomatis harus tereliminasi 10. Nah, ternyata dari 60 siswa yang mendaftar tadi, yang kartu keluarganya Kecamatan Kasihan, yang sama-sama satu kecamatan Kasihan dengan SMP-nya, itu hanya ada 40 anak. Otomatis 40 anak ini diutamakan lebih dulu. Dia akan masuk duluan ke SMP 2 Kasihan. Sudah, berarti kan SMP 2 Kasihan masih membutuhkan 10 lagi. 10 siswa ini dari 60 tadi, coba kita lihat dulu, ada tidak pendaftar dari Kecamatan Bantul atau Kecamatan Sewon. Kalau ada Kecamatan Bantul, Kecamatan Sewon, yang didahulukan setelah yang dari Kecamatan Kasihan, yang didahulukan adalah 2 kecamatan itu tadi masuk sini yang diambil. Tapi ternyata masih kurang lagi. Kalau masih kurang lagi, diambilkan siswa dari kecamatan lain selain 3 kecamatan tadi, tapi yang masih dalam satu kabupaten Bantul. Biasanya seperti itu. Nah, itu biasanya dari seperti itu saja sudah memenuhi. Tapi pokoknya yang diutamakan dari siswa dalam kecamatan dulu. Terus setelah itu siswa dalam zona beda kecamatan, luar kecamatan tetapi masih dalam satu zona. Terus baru siswa di luar kecamatan, luar zona tetapi masih dalam satu kabupaten Bantul. Itu pertimbangannya. Nah, yang kita tidak ketahui adalah biasanya yang kita untuk pertimbangan kira-kira bisa masuk nggak ya kalau dia di sini, di sini. Nah, yang tidak kita ketahui adalah berapa jumlah anak dalam kecamatan tersebut, dalam lingkup kecamatan, misalnya di Kasihan, dalam lingkup kecamatan Kasihan yang mau mendaftar ke sekolah tersebut. Kita nggak bisa memperkirakan jumlahnya ada berapa. Bisa jadi di tahun ini kartu keluarga yang anak yang mau daftar SMP yang kartu keluarganya Kasihan itu hanya sedikit, berbeda dengan tahun lalu. Jadi kayak nggak bisa dijadikan perbandingan gitu, nggak bisa diperhitungkan gitu ya. Jadi kira-kira nanti bisa dipantau lah hari pertama, hari kedua gimana kira-kira putra putrinya aman apa enggak, karena biasanya hasilnya itu bisa kita pantau, siapa yang sudah mendaftar, anaknya tinggal di mana, kecamatan mana, prioritas berapa, itu bisa dipantau. Itu tadi ya. Jadi untuk masalah prioritas itu tadi ya, yang diutamakan si anak kecamatan Kasihan tadi, kalau dia daftar di Kasihan otomatis dia jadi prioritas 1. Tapi kalau anak kecamatan Kasihan daftar di SMP Bantul, di SMP di kecamatan Bantul, itu nanti dia jadi prioritas 2 karena masih dalam satu zona. Kan satu zonanya Kasihan, Sewon, Bantul. Nah, misalnya anak yang kartu keluarganya Kecamatan Kasihan daftar di SMP di Bantul, di Kecamatan Bantul, itu dia akan jadi prioritas 2, didahulukan kedua setelah mendahulukan siswa dalam kecamatannya. Nah, kalau misalnya anak kartu keluarganya Kecamatan Kasihan tetapi dia daftar ke Banguntapan, ke Sendayu, ke Pajangan, nah, itu masuk ke prioritas 3 karena dia luar kecamatan, luar zona. Nah, itu masuknya ke prioritas 3. Dia jadi yang diutamakan ketiga. Jadi yang diutamakan pertama dalam satu kecamatan, terus baru dalam satu zona, baru yang terakhir dalam satu kabupaten. Seperti itu untuk penjelasan zonanya. Gitu. Jadi bisa dipertimbangkan kira-kira orang tua kalau mau memilih untuk zona, kira-kira mau yang di mana lebih amannya, lebih dekatnya, lebih prioritasnya. Tapi juga kadang ada yang karena takut nggak mau di sana. Kebanyakan orang harus mikir takut, terlalu ketakutan, ternyata malah akhirnya pendaftarnya sedikit. Karena kadang seperti itu. Kira-kira ada sebuah sekolah yang kayaknya itu diburu banget sama orang banyak. Terus akhirnya karena orang-orang merasa di sekolah ini diburu, tapi ternyata malah nggak ada yang memburu. Jadi sama sekali tidak bisa diprediksi. Jadi benar-benar nanti kemantapan bagaimana orang tua dan anak mau mantap sekolah di mana, mau daftar di mana, mau mendaftarkan di hari apa, yaitu pertimbangannya seperti itu.
Oke. Jadi alurnya begitu ya. Untuk alur pendaftarannya, pertama mendaftar online, mandiri, langsung lewat web Bantul Kapsia PPDB. Terus setelah mendaftar selesai, nanti cetak bukti pendaftaran. Setelah cetak bukti pendaftaran, itu nanti terus dibawa untuk melengkapi berkas, verifikasi berkas ke SMP yang dituju dengan syarat-syarat yang dibawa tadi. Berkasnya pertama surat keterangan lulus asli, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte, dan formulir dari SMP. Nah, kemungkinan ini ngisi nanti di SMP yang dituju. Dan jangan lupa bawa cetak bukti pendaftarannya tadi. Oke. Yang untuk perpindahan orang tua silakan dibawa surat tugasnya. Untuk yang perpindahan yang afirmasi silakan juga dibawa untuk surat keterangan dari BDT-nya. Bukan surat keterangan dari BDT, tapi kartu-kartu yang membuktikan kalau dia penerima PKH, penerima PIP, terus pemilik KIP, Galkin, dan lain sebagainya, untuk jaga-jaga supaya kalau dibutuhkan sudah siap. Begitu. Saya rasa sudah cukup untuk pendaftaran. Nah, untuk pendaftaran online-nya, jika mengalami kesulitan, sekali lagi tolong menghubungi pihak sekolah, pihak SD-nya, agar bisa dibantu bagaimana untuk proses online-nya. Tapi setidaknya sebelumnya mungkin orang tua waktu ke SD yang dituju sudah bisa mantap. Oke, Pak, Bu, saya mau daftar ke SMP ini, pilihan keduanya SMP ini, jalurnya ini. Oke, saya kalau bisa daftar sekarang aja. Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti jangan kok datang ke SD, anak saya mau pakai jalur yang mana ya, daftarnya kira-kira enaknya gimana ya. Nah, oke, saya rasa penjelasan saya sudah cukup jelas untuk bagaimana proses memilihnya, kira-kira mau daftar ya ke sekolah yang mana, kebutuhan mantapnya di mana, karena guru pun juga tidak terlalu bisa memberikan oh mantap di sini aja, bagus di sini. Nah, nggak seperti itu, karena memang kita nggak tahu jumlah pendaftar tiap tahunnya berapa, pendaftar tahun ini berapa dari lingkungan kita nggak tahu. Jadi kira-kira orang tua sudah mantap duluan datang ke sekolahan. Bukannya kita nggak mau direpotkan, tetapi kan nanti kemungkinan yang datang ke sekolah bukan hanya 1-2 wali murid saja, tapi beberapa wali murid. Kalau memang nanti masih butuh konsultasi gitu, kalau bisa dilaksanakan konsultasinya itu sebelum pendaftaran. Jadi tidak terlalu membuang-buang waktu, kan kasihan yang datang di belakangnya dia sudah siap daftar tapi ternyata yang di depannya masih harus konsultasi gitu. Jadi sudah benar-benar mantap datang ke sekolahan, membawa mungkin yang di SD Karangjati kemarin wali murid sudah saya bagikan kertas yang sudah ada isiannya, formulirnya itu. Jadi kalau memang mau butuh bantuan di sekolahan bisa diisi. Jadi nanti ke sekolah datanya sudah siap, semuanya sudah siap, kita tinggal isi online, kan beres, lebih cepat selesai, lebih baik. Oke, nanti untuk pendaftaran online-nya mungkin kalau memang mau mempelajari akan ada tutorialnya. Saya buatkan tutorial dari demo, kemarin sudah ada demonya, tetapi mungkin bisa lebih jelas lagi kalau memang saya demokan lagi. Berikut demonya. Ini saya baru pulang dari Dinas Kabupaten Bantul untuk mengurus sesuatu. Jadi video yang sebelumnya ini saya buatnya tadi malam, dan pagi ini saya ke Dinas Kabupaten Bantul itu dan dapat informasi sekalian tentang PPDB. Informasinya adalah tentang pengisian online-nya. Kan saya sudah menjelaskan kalau saya akan memberikan tutorial bagaimana mengisi online dari portal PPDB sendiri. Tapi informasinya bilang kalau misalnya itu portalnya masih dalam perbaikan, jadi nanti kalau misalnya kita demokan sekarang, itu nanti masih ada perbaikan lagi, masih ada tambahan lagi, jadi akan percuma kalau saya jelaskan sekarang. Nah, fiksasinya itu berdasarkan informasi tadi hari Senin. Jadi setelah hari Senin mungkin akan saya buatkan videonya bagaimana cara pendaftaran online-nya. Begitu. Terus untuk alur-alurnya juga masalah pendaftaran online, terus habis itu harus ke sekolah bawa verifikasi berkas, itu juga nanti akan saya informasikan setelah hari Senin, setelah dapat informasi fixnya gitu. Jadi video sebelumnya bisa dimanfaatkan untuk mengetahui kira-kira putra-putrinya mau memilih sekolah mana, berdasarkan apa, karena memiliki kakak di mana jadi harus daftarnya di mana. Untuk seperti itu saja informasi yang bisa didapat dari video sebelumnya.
mungkin saya rasa cukup dulu. Semoga bermanfaat untuk menentukan pilihan Bapak Ibu dalam memilihkan sekolah untuk putra putrinya. Semoga bermanfaat untuk wali kelas 6 juga, wali kelas 6 dalam menjelaskan kepada wali murid tentang PPDB. Begitu saya cukupkan, banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.